Selanjutnya kita akan membahas komponen penelitian. Jadi yang kita bahas di penelitian di sini adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif. Ada penelitian kualitatif, tapi itu tidak terlalu banyak digunakan dalam psikologi. Di penelitian keilmuan itu madhabnya adalah empirisme. Nanti kalau belajar filsafat ilmu itu namanya ada madhab empirisme. Nah, empirisme itu kebanyakan metodenya adalah kuantitatif. Jadi menggunakan analisa matematis atau analisa statistik. Dalam penelitian kuantitatif atau penelitian empirik, itu ada dua komponen yang selalu ada. Yang pertama adalah variabel. Nah, dalam psikologi variabel itu adalah karakteristik dari perilaku atau pengalaman yang dapat diukur melalui skala numerik. Jadi variabel itu berasal dari kata vari, artinya bervariasi. Jadi dalam satu individu dengan individu yang lain itu bisa berbeda. Nah, karakteristik atau pengalaman itu diukur melalui skala numerik. Jadi angkanya jelas. Misalnya contohnya variabel itu apa dalam penelitian? Kecerdasan intelektual. Ya, nilainya itu jelas antara 60 sampai 180 ya. Jadi skor IQ itu kan segitu. Itu jelas. Jadi kalau ada misalnya ya, ada sebuah fenomena sampean mau meneliti. Maka kalau mau jadikan penelitian psikologi itu harus spesifik, nggak bisa fenomenanya. Misalnya sampean melihat anak itu rajin belajar. Sampean bikin judul skripsi atau penelitian faktor yang mempengaruhi rajin belajar. Nah, rajin belajar itu bukan variabel, tapi fenomena. Rajin belajar itu nggak bisa diukur ya. Tapi kalau fenomenanya apa misalnya? Rajin belajar itu tadi ya, variabelnya apa yang bisa mewakili motivasi belajar. Sampean pengen neliti anak itu kok ada yang pinter banget gitu ya, cerdas, apa-apa gampang hafal. Kemudian kalau diterangkan langsung nyantol. Sampean mau meneliti kecerdasan anak. Nah, itu sampean harus jadikan sebuah variabel yang spesifik. Kecerdasan itu kan fenomena. Anak pinter, anak cerdas itu fenomena. Apa variabel yang bisa mewakili di sini? Yaitu misalnya kecerdasan intelektual. Dalam psikologi itu disebut dengan IQ. Nah, skornya itu bisa diukur melalui skala numerik. Nomornya jelas, rentangannya jelas. Motivasi belajar itu kan rentangannya jelas. Berapa sampai berapa ya. Jadi kalau ada misalnya diukur dengan kuesioner. Nanti pertanyaannya saya rajin ke perpustakaan. Ya, apakah setuju atau tidak setuju? Kalau setuju kasih skor 5 gitu misalnya. Itu rentangannya jelas diukur. Jadi itu ya variabel. Jadi penelitian itu variabelnya harus spesifik. Nggak boleh ini kita ngomong fenomenanya langsung gitu. Tapi harus dirumuskan menjadi sebuah variabel yang bisa diukur secara numerik. Itu komponen yang pertama, variabel. Kemudian komponen yang kedua adalah sampel. Sampel itu apa? Bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Jadi sampel itu contohnya. Misalnya ibarat yang paling mudah adalah ketika kita ingin mengetahui rasa sebuah teh dalam gelas, yaitu nggak perlu dihabiskan sak gelas gitu. Cukup diambil sampelnya 1 sendok. Nah, kalau rasanya sudah manis berarti 1 gelas itu rasanya yuk sama. Nah, sampel itu prinsipnya seperti itu. Kita nggak mungkin meneliti populasi. Misalnya sampai bikin penelitian kecerdasan intelektual di kalangan remaja. Remaja itu kan populasinya banyak. Remaja di Ponorogo misalnya. Ya nggak mungkin sak Ponorogo diteliti semua. Cukup diambil berapa. Atau misalnya mau meneliti motivasi belajar di kalangan mahasiswa YN Ponorogo. Kan ya nggak mungkin melakukan penelitian populasi mahasiswa YN Ponorogo yang berjumlah 10.000 orang. Nggak cukup waktunya ya. Maka solusinya adalah diambil sampelnya saja. Jadi diambil mahasiswa tarbiyah berapa, mahasiswa syariah berapa, kemudian ekonomi berapa. Itu teknik pengambilan sampel. Jadi ibarat sampean mau beli buah ke pasar gitu. Kan itu ada tes testingnya ya. Sampean mau beli jeruk ya, terus nawar ke penjualnya, coba dulu ya. Sampean coba 1 2, kan cukup diambil sampelnya, nggak mungkin jeruk sak karung itu dihabiskan. Oh ini rasanya sudah manis ya, asamnya pas, nggak terlalu asam. Akhirnya sampean beli. Tuh.
Nah, sampel yang baik itu yang seperti apa? Sekarang pertanyaannya. Sampel yang baik itu bukan sampel yang banyak. Sampai meneliti mahasiswa YN Ponorogo tingkat motivasi belajarnya tinggi misalnya. Jadi tiap hari rajin ke perpus ya, baca buku setiap hari minimal 1 buku. Ternyata setelah saya lakukan penelusuran, mahasiswa saya itu yang baca buku sehari 1 buku itu cuma 1 atau 2 orang. Ya, yang lainnya enggak. Berarti kan enggak akurat penelitiannya ya, enggak bisa valid. Maka kesimpulannya mahasiswa Ponorogo itu motivasi belajarnya tinggi, ya kurang valid. Padahal misalnya sampelnya sudah banyak. Ya, sampel yang baik itu bukan yang banyak, tapi yang representatif. Ya, sampel yang baik itu yang representatif. Ibaratnya sampai beli buah ke pasar gitu ya, beli salak. Ya, ini ambil 1 buah untuk pengujian ya, sampelnya 1 aja. Ya, ternyata rasanya manis. Waktu sampai buka di rumah udah beli 1 kilo. Itu kok isinya busuk semua, nggak ada yang manis. Kecut semua, asam semua. Nah, berarti sampelnya tadi itu contohnya nggak pas yang diambil, nggak representatif. Nah, kesalahan di pengambilan kesimpulan itu biasanya ada kesalahan pada level sampel. Katakanlah ada survei presiden gitu ya, ya hitung cepat gitu. Oh, ternyata sudah diumumkan hitung cepat, ternyata kalah gitu. Padahal hitung cepatnya menang, kok bisa? Oh, ternyata apa? Sampelnya nggak representatif. Yang dipilih ditanya dulu, yo kan didasarkan pada sesuatu yang random, nggak diacak. Ditanya dulu yang pilihannya sesuai pesanan. Nah, itu akhirnya yo nggak representatif hasilnya, kesimpulannya nggak valid. Nah, seringkali di penelitian itu ada kesalahan dalam pengambilan sampel. Ini yang harus diantisipasi oleh peneliti. Jadi ada 2 bagian atau 2 komponen yang selalu ada dalam penelitian kuantitatif. Satu adalah variabel, yang kedua adalah sampel. Kemudian kita ngomong mengenai desain penelitian dalam psikologi ya. Jadi penelitian kuantitatif dalam psikologi itu ada 3 desain ini. Yang pertama ada penelitian namanya deskriptif, yang kedua penelitian korelasional, dan yang ketiga penelitian eksperimental. Jadi penelitian itu yang banyak dipakai ya 3 ini, meskipun ada macam-macamnya banyak, tapi yang banyak dipakai ya 3 ini. 1 deskriptif, 2 korelasional, 3 eksperimental. Pengertiannya apa penelitian deskriptif itu? Penelitian deskriptif adalah metode menghasilkan data deskripsi perilaku individu, bukan penjelasan sebab akibat. Jadi dalam penelitian deskriptif itu kita tidak bisa menarik kesimpulan. Kita hanya mendeskripsikan saja, menggambarkan saja. Misalnya apa? Ada judul skripsi atau penelitian gambaran kecemasan siswa SMA X dalam menghadapi ujian nasional. Jadi datanya adalah data deskriptif saja. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan seperti apa misalnya kecemasannya diakibatkan oleh ternyata laki-lakinya lebih cemas gitu, nggak bisa. Yang kita ambil adalah gambarannya saja ya. Jadi cuma menjelaskan kecemasannya ada di level sedang, tinggi atau rendah. Laki-lakinya banyak yang di level sedang, tinggi atau rendah. Nggak, tidak melakukan analisis perbandingan. Itu namanya penelitian deskriptif, cuma mendeskriptifkan saja. Nah, kalau di penelitian ini misalnya, ini yang menjadi variabelnya mana? Yang menjadi variabel adalah kecemasan ya, kecemasan. Jadi mau menghadapi UAN itu kubuh semua gitu, cemas. Diukur ya. Atau misalnya tingkat kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual siswa TK bla 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 gitu ya, TKX. Nah, ini variabelnya mana? Nah, ada 2 ya, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Ini variabelnya. Kemudian sampelnya siapa? Siswa TKX. Ini mungkin nggak diambil populasi ya. Nggak satu sekolah diambil, cuma berapa siswa. Jadi nanti hasil penelitiannya adalah tingkat kecerdasannya tinggi, rendah, atau sedang gitu aja. Nggak bisa menyimpulkan misalnya ini karena orang tuanya rata-rata mampu gitu ya, akhirnya cerdas. Tidak bisa. Kita tidak memasukkan variabel status sosial ekonomi orang tua. Nah, seringkali ada penelitian misalnya ya, penelitian deskriptif itu diambil kesimpulan. Misalnya apa? Misalnya ada penelitian menemukan bahwa 100 berapa misalnya 80% siswa SMA
suka menonton tayangan kekerasan. Nah, itu tidak bisa kita simpulkan. Ya kita cuma bisa mendeskripsikan saja bahwa 80% itu suka menonton tayangan kekerasan. Nggak bisa kita simpulkan bahwa oh ternyata siswa SMA itu anarkis. Tidak bisa. Karena kita tidak memasukkan variabel anarkisme dan tidak melakukan analisa sebab akibat. Cuma mendeskripsikan saja. Jangan langsung diambil kesimpulan. Juga misalnya apa? Oh ternyata misalnya 70% siswa SMA terpapar paham radikal. Wah belum tentu 70% itu akan jadi teroris semua. Nah, karena kita tidak memasukkan variabel yang berkaitan dengan terorisme. Jadi penelitian deskriptif itu ya memberikan gambaran secara umum. Oke itu bisa jadi penelitian awal. Tapi itu tidak bisa menjadi sebuah dasar mengambil kesimpulan. Itu penelitian deskriptif. Kemudian penelitian ini macam-macamnya, tidak perlu kita bahas. Penelitian yang kedua adalah penelitian korelasional. Korelasional itu berusaha menghubungkan. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan. Tapi tidak mengambil kesimpulan sebab akibat loh ya. Hanya ada korelasi. Hanya menggambarkan hubungan antara dua fenomena. Misalnya korelasional itu mencari hubungan. Nah, kita itu seringkali mencari hubungan gitu. Otak-atik matuk itu kan mencari hubungan. Tapi kalau dalam penelitian ilmiah itu ada metodenya, analisis datanya pakai metode yang jelas, sampelnya jelas, desainnya jelas, partisipannya siapa jelas. Jadi misalnya ya hubungan antara uang dan kebahagiaan atau status sosial ekonomi dan kebahagiaan. Kita seringkali ya timbul pertanyaan, orang kalau kaya itu cenderung bahagia apa tidak? Kira-kira. Nah, maka dilakukan penelitian korelasional. Hasilnya mencerminkan apa misalnya? Oh, ternyata orang yang kaya itu cenderung bahagia. Berarti ada korelasi. Ternyata tidak juga, misalnya di penelitian yang lain tidak menemukan yang sama. Wajar, biasanya data itu bertentangan gitu, wajar ya. Jadi orang itu kalau semakin ilmunya mendalam, itu semakin banyak kontroversi. Semakin bisa memaklumi perbedaan. Nah ini ya, misalnya uang ini ya, kekayaan. Apakah berkorelasi berhubungan dengan kebahagiaan? Jadi orang kalau semakin kaya itu apakah semakin bahagia? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tergantung hasil penelitiannya seperti apa. Kita seringkali menghubungkan seperti itu ya. Jadi penelitian korelasional itu berusaha mencari hubungan atau kaitan antara dua variabel, mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel tersebut. Misalnya ada judulan penelitian ya di skripsi ini di mahasiswa di IAIN Ponorogo. Dia ada judulnya korelasi antara minat belajar, kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar. Ada 3 variabel ya di sini. Apa? Minat belajar, ada kecerdasan intelektual, dengan apa? Prestasi belajar. Berusaha mencari hubungannya. Jadi arahnya nanti, apakah kalau minat belajarnya tinggi, kecerdasan intelektualnya tinggi, dan prestasi belajarnya tinggi. Ini penelitian korelasional. Atau misalnya hubungan antara intelijensi dengan kreativitas. Jadi mencari korelasi, mencari hubungannya. Kalau orang intelijensinya tinggi, kreatif enggak? Biasanya. Biasanya juga kreatif. Itu contoh judul penelitian korelasional. Nah ini bisa kita tarik kesimpulan. Jadi misalnya kalau sampai mengukur intelijensi ya, pengen cari orang yang kreatif ya kita ambil saja intelijensinya, kita ukur intelijensinya. Kalau dia tinggi ya bisa jadi dia akan kreatif. Karena ada hubungan antara intelijensi yang tinggi dan kreativitas. Kemudian analisis korelasi itu hasilnya ada yang korelasi positif, yaitu nilai yang tinggi pada variabel A atau variabel X diikuti nilai yang tinggi pada variabel B. Hubungannya satu arah. Kalau satu variabel tinggi, satunya juga tinggi. Kalau satunya rendah, satunya juga rendah. Kayak yang ini misalnya ya. Ini kira-kira korelasinya positif atau tidak? Ya, ini korelasinya positif ya kira-kira. Jadi kalau orang itu intelijensinya tinggi, kecerdasannya tinggi, kreativitasnya biasanya juga tinggi. Kemudian ada korelasi yang negatif. Jadi kalau satunya tinggi, satunya rendah. Jadi misalnya apa? Hubungan antara misalnya stres dan kebahagiaan. Hubungan antara stres dan kebahagiaan. Jadi orang kalau stresnya tinggi biasanya
tidak bahagia, kebahagiaannya rendah. Itu hubungan antara stres dan kebahagiaan. Jadi kalau satu variabelnya tinggi, satunya rendah. Itu penelitian korelasional. Dan penelitian yang ketiga adalah penelitian eksperimental. Ini merupakan penelitian yang sangat kuat ya, sangat mumpuni. Tetapi ini sangat sulit dilakukan. Pada level S1 susah dilakukan, S2 juga masih susah. Jadi saya S2 itu penelitian juga tidak pakai desain eksperimen, cuma pakai desain korelasional. Karena apa? Melakukan eksperimen, apalagi pada manusia, itu susah. Susahnya minta ampun ya. Jadi eksperimen itu tidak semudah penelitian korelasional, apalagi penelitian deskriptif. Tapi ini penelitian yang paling derajatnya paling tinggi, paling bisa dipercaya ya. Jadi kalau ada penelitian ya, hasil penelitian deskriptif itu masih lemah. Kesimpulannya ya tidak bisa kita simpulkan. Korelasional bisa kita simpulkan tapi tidak ada sebab akibat. Jadi misalnya ada kesimpulan orang yang kaya itu cenderung bahagia, bukan berarti kesimpulannya kekayaan itulah yang menyebabkan kebahagiaan. Jadi bisa jadi mungkin orang yang kaya cenderung bahagia itu bukan karena kekayaannya. Tapi kalau karena apa misalnya? Ya karena dia kaya akhirnya punya istri yang lumayan ini ya sesuai keinginannya akhirnya bahagia. Itu kan bisa jadi. Bukan karena kekayaan langsung ini bukan. Atau karena kekayaan langsung dia bisa beli apa saja gitu. Akhirnya bahagia. Atau misalnya kekayaan langsung apa ya? Ya bukan berarti ada hubungan sebab akibat gitu ya. Orang yang stres itu biasanya cenderung bahagianya rendah. Bukan berarti stres itu yang menyebabkan dia tidak bahagia. Tapi misalnya apa? Sudah stres di rumah, istrinya suka muring-muring mulu. Nah, itu ya. Itu atau misalnya pribadinya yang memang cenderung tidak bersyukur. Itu kan bisa jadi ya stres. Jadi tidak melulu ada sebab akibat. Tapi kalau penelitian eksperimental ini berusaha mencari hubungan sebab akibat. Jadi penelitian eksperimental adalah penelitian yang berusaha melakukan pengujian hipotesis. Ada uji hipotesis di situ, dugaan ya, dugaan sementara hipotesis itu. Dengan mengontrol atau memanipulasi satu variabel bebas untuk menemukan efek variabel tersebut pada variabel yang lain. Jadi misalnya kita memiliki hipotesis ya. Jadi penelitian eksperimen itu prinsipnya adalah adanya manipulasi terhadap variabel bebas. Partisipan dibagi ke dalam dua kelompok. Jadi membandingkan dua kelompok. Ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kontrol ini yang tidak diberi perlakuan. Eksperimen itu yang ada perlakuan. Jadi manipulasi itu adanya perlakuan. Kemudian ada perbedaan skor ya antara variabel terikat ya antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi variabel itu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebas itu yang mempengaruhi. Kalau variabel terikat itu yang dipengaruhi. Contohnya misalnya seperti ini. Kita punya hipotesis membaca Al-Quran di pagi hari meningkatkan hasil belajar siswa. Nah ini variabelnya mana? Hasil belajar siswa. Ini variabel namanya variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Ada variabel bebasnya apa? Membaca Al-Quran. Perlakuannya berupa membaca Al-Quran. Ini namanya variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Kalau variabel terikat adalah yang dipengaruhi. Membaca Al-Quran di pagi hari meningkatkan hasil belajar siswa. Maka kita punya hipotesis seperti itu harus kita buktikan melalui sebuah eksperimen. Jadi misalnya kita bagi dua kelompok mahasiswa ya. Satu ada kelompok eksperimen. Eksperimen itu yang diberi perlakuan, diberi variabel bebasnya. Apa di sini? Membaca Al-Quran. Jadi sebelum 10 menit sebelum pelajaran di pagi hari, kelompok eksperimen itu membaca Al-Quran ya, surat apa misalnya Yasin atau Al-Baqarah ya. Kurang kelamaan ya, Al-Baqarah 10 menit ya, Yasin, Ar-Rahman atau Al-Waqiah gitu ya. Kemudian ini kelompok eksperimen. Kelompok kontrol itu yang tidak diberi perlakuan, yang diberi perlakuan yang lain, yang bukan menjadi variabel fokus, bukan menjadi variabel bebas. Kelompok kontrolnya misalnya suruh baca koran tiap sebelum mulai pelajaran. Baca 10 menit. Nah setelah itu, kelas ya, masuk kelas macam-macam gitu ya, proses belajar mengajar. Setelah proses belajar mengajar dilakukan pengukuran tes hasil belajar setelah kelas. Nah ini kelompok kontrol juga sama. Jadi dengan alat ukur yang sama, nggak boleh beda. Kalau beda hasilnya nggak valid nanti. Tesnya sama. Jadi ada kuis gitu ya, misalnya setelah proses pembelajaran dikasih kuis.
Lalu hasil dari kedua kelompok ini dibandingkan, mana yang lebih besar skornya. Kalau misalnya kelompok eksperimen lebih besar secara signifikan, jadi nilai kuisnya jauh lebih tinggi ketimbang kelompok kontrol, jadi mahasiswa yang baca Quran sebelum pelajaran itu nilai kuisnya jauh lebih tinggi ketimbang mahasiswa yang baca Quran sebelum pelajaran, maka bisa kita simpulkan hipotesis kita diterima atau terbukti bahwa membaca Al-Quran di pagi hari meningkatkan hasil belajar. Kalau misalnya hasilnya sama aja, ya hasil skor kuisnya nggak jauh beda. Apa berarti? Ya hipotesis kita tidak diterima. Jadi tidak diterima itu bukan berarti membaca Al-Quran tidak meningkatkan hasil belajar. Kita review lagi. Mungkin kita salah ambil sampelnya ya. Jadi yang mahasiswa eksperimen sama ini level intelijensinya nggak sama. Yang di kelompok kontrol ini pinter-pinter. Yang di kelompok eksperimen itu kecerdasannya ini kurang-kurang ya. Jadi agak lemot-lemot. Ya, yang ini pinter-pinter. Maka hasilnya jelas mempengaruhi nanti. Jadi itu harus ada sesuatu yang dikontrol. Jadi variabel ininya kecerdasannya harus disamakan agar memperoleh hasil yang valid. Itu mengenai eksperimen. Jadi ada 3 penelitian ya tadi yang banyak digunakan di psikologi. 1 penelitian deskriptif, 2 penelitian korelasional, 3 penelitian eksperimen. Dari ketiga ini mana yang hasilnya paling tinggi derajat kevalitannya? Yaitu penelitian eksperimental. Nah, itu saya kira untuk materi mengenai pengantar psikologi dan metode penelitian dalam psikologi. Saya akhiri, untuk pertanyaannya bisa diupload di platform e-learning. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.